Materi yang akan kita bahas tentang evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi anggota ada 4, yaitu efek-efek ekonomis koperasi, efek harga dan efek biaya, analisis hubungan efek ekonomis dan keberhasilan koperasi, serta penyajian dan analisis neraca pelayanan. Efek-efek ekonomis koperasi. Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki sistem, arti di sini harus ada kejelasan antara hak dan kewajiban masing-masing anggota atau pihak-pihak yang terlibat, dan semua pihak yang terlibat ini wajib melaksanakan fungsinya dengan baik dan menaati aturan yang berlaku. Koperasi sebagai organisasi yang memiliki sistem terbuka, artinya dalam operasinya koperasi itu harus melakukan hubungan dengan berbagai pihak. Contoh hubungannya itu adalah hubungan antar anggotanya. Motivasi ekonomi anggota sebagai pemilik akan mempersoalkan simpanan yang telah dilaksanakannya, apakah menguntungkan atau tidak, sedangkan sebagai pengguna atau pelanggan akan mempersoalkan pengadaan kebutuhan barang atau jasa dan pelayanan koperasinya. Penyetoran sebagai simpanan menjadi kewajiban bagi anggota koperasi, dan ada pemanfaatan pelayanan koperasi yang menjadi hak sekaligus kewajiban bagi anggota. Bentuk-bentuk partisipasi anggota. Sebagai pemilik, anggota wajib turut aktif dalam pengambilan keputusan, evaluasi dan pengendalian, lalu anggota juga menyetorkan simpanannya sebagai modal. Sebagai pelanggan, anggota juga mempunyai hak sekaligus kewajiban dalam memanfaatkan pelayanan barang jasa koperasinya. Efek harga dan efek biaya. Motivasi harus sejalan dengan kemanfaatan ekonomis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rob Higge pada tahun 1985, bahwa jika terjadi kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan dengan output yang diterima oleh anggota, maka partisipasi akan efektif. Kemanfaatan ekonomis adalah insentif yang berupa pelayanan barang dan jasa oleh perusahaan koperasi yang efisien. Kemanfaatan ekonomis atau keuntungan ini akan didapatkan oleh para anggota bila berpartisipasi di dalam koperasi. Ukuran kemanfaatan ekonomis adalah manfaat ekonomi dan pengukurannya dihubungkan dengan teori efisiensi, efektivitas serta waktu terjadinya transaksi. Efisiensi adalah penghematan input yang diukur dengan cara membandingkan input anggaran dengan input realisasi. Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran dengan output realisasi. Dan waktu terjadinya transaksi atau diperolehnya manfaat ekonomi oleh anggota dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung. Manfaat ekonomi langsung atau MEL adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya. Manfaat ekonomis tidak langsung atau MEL adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan. Analisis hubungan efek ekonomis dan keberhasilan koperasi. Dalam badan usaha koperasi, laba atau profit bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan atau benefit oriented. Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota. Tidak hanya itu, partisipasi anggota merupakan salah satu faktor keberhasilan koperasi karena partisipasi anggota sangat berhubungan erat dengan efek ekonomis koperasi. Efek ekonomis koperasi yaitu manfaat yang didapat oleh anggota. Penyajian dan analisis neraca pelayanan. Ada 2 faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan, yaitu
adanya tekanan persaingan dari organisasi lain terutama pada organisasi non-koperasi. Seperti contohnya Budotnes atau badan usaha milik swasta, seperti PT Indosat PT Gudang Garam. Selain itu juga ada BUMN atau badan usaha milik negara seperti BRI, BNI dan Mandiri. Oleh sebab itu, koperasi akan selalu meningkatkan pelayanannya kepada anggota koperasi. Yang kedua adanya perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Jadi perubahan ini akan menentukan pola kebutuhan anggota dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan koperasi. Jadi bila koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaing maka tingkat partisipasi anggota juga akan meningkat. Selain dua faktor tadi juga ada partisipasi anggota meningkat jika koperasi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Jadi karena anggota koperasi itu pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi sehingga mereka patut mendapat pelayanan yang baik. Kesimpulan dari materi yang dibahas kali ini adalah anggota koperasi sebagai pemilik akan mempersoalkan dana atau simpanan-simpanan yang telah diserahkan. Apakah akan menguntungkan atau tidak? Sedangkan anggota sebagai pengguna akan mempersoalkan kontinuitas pengadaan kebutuhan barang atau jasa, menguntungkan tidaknya pelayanan koperasi dibanding penjual atau pembeli di luar koperasi.